Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas kelompok ini. Saya sebagai perwakilan kelompok akan menjelaskan presentasi dari tugas kelompok kami, yaitu kelompok 2 pada mata kuliah Kontrol dan Audit Sistem Informasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Roni Yunis, Eskom MT. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu 1. Hanpau Setiawan, 2. Salomona Pitupulu, 3. Serafina Ulinan Wumbetobing, serta saya sendiri, Renita Siombing. Adapun topik pembahasan presentasi yang akan kami bawakan yaitu 1. Pengertian audit TI, 2. Proses audit TI, 3. Alat dan teknik dalam audit TI, 4. Framework tata kelola dan strategi TI, 5. Standar manajemen risiko, 6. Standar manajemen proyek. Audit TI. Audit TI merupakan proses evaluasi dan pemeriksaan terhadap sistem informasi yang dimiliki oleh sebuah organisasi ataupun perusahaan yang bertujuan untuk menilai keefektifan, keamanan, keandalan, ketersediaan, dan efisiensi sistem informasi. Di dalam melakukan audit TI, auditor harus mengikuti standar audit yang telah ditetapkan, seperti standar audit informasi yang dikeluarkan oleh ISACA atau Information System Audit and Control Association, dan standar audit keamanan informasi yang dikeluarkan oleh ISO atau International Organization for Standardization. Adapun manfaat audit TI yaitu yang pertama untuk mengetahui sejauh mana TI dapat memenuhi kebutuhan bisnis. Yang kedua, mengetahui apakah TI sudah sesuai dengan kriteria organisasi dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengetahui risiko-risiko apa yang terjadi dan mengetahui bagaimana penanganan ataupun penyelesaian terhadap risiko tersebut. Yang keempat, terdapat rekomendasi untuk penyempurnaan sistem, perencanaan strategis, dan anggaran pada periode berikutnya, serta rekomendasi pengamatan data dan informasi. Di dalam proses audit TI, melibatkan beberapa tahapan atau fase antara lain, yaitu yang pertama, fase perencanaan, yang kedua, fase pengendalian, yang ketiga, fase evaluasi, yang keempat, fase analisis temuan audit, dan yang kelima, fase pelaporan hasil audit. Pada fase pertama, yaitu perencanaan audit, melibatkan pembuatan rencana audit termasuk tujuan audit, ruang lingkup audit, jadwal audit, dan tim audit yang akan dilibatkan dalam proses audit. Pada fase kedua, auditor akan mengumpulkan informasi tentang sistem informasi organisasi ataupun perusahaan yang akan diaudit. Informasi tersebut mencakup kebijakan dan prosedur terkait sistem, aplikasi, database, jaringan, dan perangkat keras. Pada tahap ketiga, yaitu evaluasi sistem informasi. Pada tahapan ini, auditor akan melakukan evaluasi terhadap sistem informasi yang telah dikumpulkan dan menilai keefektifan, keamanan, keandalan, ketersediaan, dan efisiensi sistem informasi. Tahap keempat yaitu analisis temuan audit. Setelah evaluasi selesai dilakukan, auditor akan menganalisis temuan audit dan mengevaluasi dampaknya terhadap organisasi atau perusahaan. Tahap terakhir yaitu tahap 5 adalah penyampaian hasil audit kepada pihak yang berwenang, termasuk manajemen organisasi atau perusahaan dan tim audit internal. Secara berkesinambungan, metodologi audit bisa dipecah menjadi 3 area level sebagai area dasar dari pengkajian data. Level yang pertama ada keystroke level, level yang kedua transaction level, dan level yang ketiga transaction pattern level. Berdasarkan hasil pencarian kami, alat dan teknik yang kami gunakan dalam mengaudit TI ada 3 bagian, yaitu yang pertama alat produktivitas audit TI, yang kedua teknik charts, dan yang ketiga teknik dokumentasi sistem dan metode.
Dalam alat produktivitas audit TI terdiri dari beberapa bagian yaitu perencanaan dan pelacakan audit, dokumentasi dan presentasi, komunikasi, manajemen data, kertas kerja elektronik dan groupware, serta pengelolaan sumber daya. Teknik audit berbasis komputer, CATS atau Computer Assisted Audit Techniques. CATS dapat dipakai oleh auditor TI atau orang bagian keuangan dalam berbagai tahapan untuk memeriksa integritas aplikasi serta memonitor hasil kegiatan dan menentukan kebijakan terhadap prosedur. Bagian yang ketiga yaitu teknik dokumentasi sistem dan metode. Adapun dokumentasi sistem biasanya dilakukan dengan menggunakan tabel, flowchart, serta data flow diagrams. Framework dalam audit TI. Framework merupakan kerangka atau struktur yang digunakan untuk memudahkan pengembangan, integrasi, dan pengelolaan sistem, aplikasi, atau program, serta membantu mengelola sebuah sistem atau aplikasi dengan cara yang terstruktur dan konsisten. Penggunaan framework sangat penting dalam proses audit TI karena membantu memastikan bahwa audit TI dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Terdapat beberapa alasan mengapa penggunaan framework penting dalam proses audit TI. Yang pertama, memberikan panduan yang jelas. Dalam melakukan audit, framework harus memberikan panduan yang jelas dan terstruktur bagi auditor. Hal ini akan membantu auditor untuk memahami risiko yang terkait dengan lingkungan TI dan bagaimana risiko tersebut dapat diidentifikasi dan dievaluasi. Yang kedua, menjamin kepatuhan. Framework juga memastikan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks TI, terdapat banyak standar dan regulasi seperti ISO, COBIT, NIST, serta sebagainya yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi. Dalam hal ini, auditor dapat mengidentifikasi area yang perlu diteliti secara lebih mendalam, serta mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan audit. Yang keempat, komunikasi yang lebih baik. Framework dapat membantu auditor dalam menyampaikan hasil audit secara lebih jelas dan mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan. Dalam laporan audit, auditor dapat menggunakan framework sebagai dasar untuk menggambarkan risiko dan temuan audit dengan lebih terstruktur dan jelas. Adapun salah satu contoh framework yang dapat kami ambil yaitu TOGAF atau The Open Group Architecture Framework. TOGAF merupakan sebuah framework yang dapat digunakan dalam tata kelola TI yang berfokus pada pengembangan arsitektur TI dalam organisasi dan membantu organisasi dalam memahami, merancang arsitektur TI yang efektif dan efisien. TOGAF terdiri dari 4 komponen utama yaitu yang pertama, Arsitektur Development Method atau ADM. Yang kedua, Arsitektur Content Framework. Yang ketiga, Arsitektur Capability Framework. Yang keempat, TOGAF Reference Model. Strategi Audit TI. Strategi audit merupakan aktivitas awal yang dilakukan dari seluruh rangkaian kegiatan audit. Strategi audit juga dapat didefinisikan sebagai proses penyusunan arahan atau petunjuk audit dan penyelarasan antara pemahaman auditor atas kegiatan auditan dengan fokus audit yang akan dilakukan. Dalam hal ini, terdapat 3 kategori strategi audit. Yang pertama, Test Data Approach, Parallel Simulation, serta Embedded Audit Module Approach. Hubungan antara framework TOGAF ADM dengan strategi bisnis. Meskipun antara framework TOGAF ADM dan strategi bisnis memiliki fokus yang berbeda, namun keduanya saling terkait dan memiliki hubungan erat. TOGAF ADM membantu organisasi dalam mengembangkan arsitektur bisnis yang sesuai dengan tujuan strategi bisnis, serta kerangka kerja yang membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah bisnis yang perlu dipecahkan, memperbaiki proses bisnis yang ada, dan merancang arsitektur bisnis yang baru. Sementara itu, untuk strategi bisnis dapat digunakan dalam mengidentifikasi cara terbaik
untuk menerapkan dan mengelola arsitektur bisnis yang dikembangkan menggunakan TOGAF ADM. Manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan suatu fase dalam mengelola sumber daya anggaran, tenaga kerja, serta waktu dalam menggapai suatu hasil yang telah diterapkan dalam suatu proyek yang detail. Adapun kegunaan dalam manajemen proyek yaitu membuat strategi pekerjaan menjadi lebih saksama dalam meningkatkan ketepatan dalam pelaksanaannya. Dalam penerapannya, manajemen proyek meliputi beberapa tahapan atau langkah, yaitu langkah yang pertama, initiation, langkah kedua, planning, langkah ketiga, execution, langkah keempat, monitoring and controlling, langkah kelima, closure. Pada langkah pertama, initiation, ditemukan beberapa variabel yang harus ditentukan, yaitu tujuan proyek, ruang lingkup proyek, pemilihan manajer proyek, potensi risiko yang muncul, budget yang ditemukan atau dibutuhkan, perkiraan timeline, serta poin yang paling penting yaitu tujuan proyek. Langkah kedua, planning ataupun perencanaan. Setelah menjabarkan beberapa macam variabel yang penting dalam proyek, proses selanjutnya adalah perencanaan. Dalam proses ini, manajer proyek harus membuat rancangan mengenai keseluruhan proyek, mulai dari permulaan sampai akhir, secara lebih rinci. Beberapa contoh diantaranya adalah berapa sumber daya manusia yang dibutuhkan, sumber daya eksternal yang dibutuhkan, seperti vendor, supplier, membuat perencanaan dana secara optimis, realistis, dan pesimis, timeline yang spesifik, serta rencana pelaksanaan. Langkah yang ketiga, execution ataupun pelaksanaan. Ketika rincian perencanaan sudah dibuat dan disetujui oleh project manager dan juga stakeholder, maka proyek dapat dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, project manager harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua hal berjalan sesuai dengan timeline dan anggaran dana yang sudah ditentukan. Langkah keempat, monitoring and controlling. Pada saat mengawasi jalannya proyek, seorang project manager harus mengukur setiap progres yang ada agar sesuai dengan perencanaan. Tidak hanya mengukur progres, pengawasan juga dilakukan agar mengetahui ketika terjadi kesalahan atau kegiatan yang keluar dari jalur. Langkah kelima yaitu closure. Setelah proyek berjalan dengan baik dan aman, maka project manager akan menyelesaikan perjanjian kontrak dengan pihak-pihak luar yang terlibat sebelumnya. Adapun tujuan manajemen proyek yaitu mengoptimalkan potensi tim, mengatasi risiko, menyusun perencanaan tepat waktu, menjaga kualitas dan integrasi, mengatur anggaran, serta penyelesaian secara tepat waktu. Berikut beberapa tahapan dalam manajemen proyek menggunakan TOGAF ADM. Yang pertama, arsitektur vision. Pada tahapan ini digunakan visi dari perancangan enterprise arsitektur sistem informasi project management. Yang kedua, tujuan bisnis. Guna mencapai visi perancangan enterprise arsitektur, organisasi memiliki tujuan aktivitas operasional perusahaan. Yang ketiga, sasaran bisnis. Pada tahapan ini, proyek manajemen melakukan kegiatan yaitu memonitoring proyek yang sedang dikerjakan, meliputi head principal, manajer proyek, mandor, yang dilakukan secara komputerisasi dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, bisnis arsitektur. Tahapan ini melakukan perencanaan arsitektur terhadap proses bisnis yang terkait langsung dengan proses manajemen proyek. Yang kelima, arsitektur information system. Pada tahapan ini terdiri dari perancangan data dan perancangan aplikasi. Adapun perancangan data berfungsi untuk menyesuaikan requirement dan authorization setiap user dan kebutuhannya, serta perancangan aplikasi berupa interface yang digunakan oleh pengguna. Tahapan yang keenam yaitu teknologi arsitektur. Tahapan ini mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi.
Yang kedelapan, opportunities and solution. Pada tahapan ini menghasilkan perancangan arsitektur teknologi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis sebuah organisasi ataupun perusahaan. Tahapan yang kedelapan yaitu migration planning. Tahapan ini dilakukan untuk menyesuaikan tools third party yang sedang digunakan pada aktivitas operasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya dan tim kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat untuk kita semua.